Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Bersama kakiku, terangkan jalan-jalanku, kebenaranku, menantikanku, berikan kekuatan baru, diri Allah bersamamu dalam kemuliaan. Bagi kamu lagu menopang, bukan Allah di dalam Tuhan. Tuhan bersama di kakiku, janjimu terdapat di jalan-jalanku, kebenaranmu menuntun jalanmu, menantikanku, berikan kekuatan baru. Diri Allah bersamamu dalam kemuliaan. Firman-Mu lagu menopang, bukan Allah di dalam Tuhan. Setiamu Tuhan, aku hatiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu. Apakah berarti hidupku? Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, baik, untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik, dan selama-lamanya sampai selama-lamanya, selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Akan goyang Kau sertaku, Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, Kau sertaku. Sejauh langit dari
bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Haleluya. Haleluya. Sekali lagi haleluya. Haleluya. Semangat lagi haleluya. Haleluya. Shalom Om. Kalau shalom kan itu katanya cuma bahasa orang Israel ya. Oh gitu. Kalau haleluya sampai kita di surga. Amin. Berseru haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. 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 Bukan anti shalom, saya memang terbiasa haleluya. Oh. Ya, saya terbiasa dengan kata Haleluya. Saya lebih suka dengan kata haleluya. Jadi jangan salah paham, bukan anti shalom. Ya, bukan sama sekali, bukan. Sebenarnya saya pernah mungkin sampaikan, kita di Indonesia pun salah menggunakan kata shalom. Dulu saya pernah belajar bahasa Ibrani. Para imam sebelum menyampaikan khotbah maka mereka akan berkata kepada seluruh umatnya, shalom, adakah damai? Lalu umat menjawab, shalom, damai sejahtera. Tapi kita di Indonesia karena banyak yang sering Israel dengar kata shalom lalu dibawa ke Indonesia, penempatannya salah. Harusnya pengkhotbah itu berkata, shalom, jemaat jawab, shalom, damai sejahtera. Shalom ini artinya imam itu bertanya, adakah damai? Shalom.
Lalu jawabnya shalom. Shalom. Amin. Amin. Kalau haleluya, kita sampai di surga, kita akan terus memuji Tuhan dengan berkata haleluya. Hosana bagi Allah, Amin. Raja di atas segala raja. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Jadi kebiasaan kita kalau dengan sesama orang Kristen, haleluya, puji Tuhan. Ya, di surga kita akan terus menggunakan bahasa haleluya, puji Tuhan. Amin. Amin. Oke, mari saudara, saya ingin ajak kita bersama untuk kita belajar kebenaran firman Tuhan. Saya pun masih banyak belajar ya, memahami rencana Tuhan dalam setiap langkah-langkah hidup saya. Tentu hidup saya dan saudara itu ada hanya karena anugerah Tuhan, hidup hanya karena perkataan firman Tuhan. Jadi kita semua sama-sama kita terus belajar sampai kita menjadi umat-umat Tuhan yang disempurnakan oleh Tuhan. Amin. Karena ketika nanti kita akan mengalami masa pengangkatan, itu adalah gereja yang sudah disempurnakan lebih dulu. Baru kita akan diangkat bersama-sama di awan-awan yang bermaya yang kita kenal dengan bahasa rapture, itu masa pengangkatan itu adalah gereja. Jadi kita terus belajar selama kita ada di dalam dunia ini, kita terus belajar firman Tuhan sampai kita disempurnakan lewat kebenaran firman Tuhan. Amin. Jadi nggak ada istilah di antara kita, saya pendeta, saya lebih banyak tahu firman Tuhan. Enggak, saudara. Semua kita, baik saya sebagai hamba Tuhan maupun jemaat Tuhan, kita semua masih tetap terus belajar firman Tuhan. Amin. Sampai kalau kita sudah dipanggil Tuhan, ya berarti sudah selesai ya. Kita tinggal menanti Tuhan mau mengangkat kita. Haleluya. Mari kita buka ada Alkitab ya, Tuhan. Alkitab dan Alkitab. Ya. Yang tidak ada Alkitab, handphone. Ya, kita buka Alkitab, aplikasi Alkitab di HP kita, dan kita buka kitab suci yang kita bawa. Puji Tuhan. Haleluya. Dalam Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-46 sampai dengan ayat yang ke-49. Kita baca beberapa ayat di dalam Lukas pasal 6 ayat yang ke-46 dan seterusnya. Perikop di sana adalah dua macam dasar. Lukas pasal yang ke-6, Lukas pasal yang ke-6 sudah dapat ayat 46 sampai dengan 49. Ya, oke, saya baca. Saudara perhatikan di Alkitab saudara masing-masing. Ayat 46. Dua macam dasar. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Coba, setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu siapa yang dapat samakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda itu, rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Puji Tuhan. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai orang percaya, sebagai umat-umat pilihannya, kita tentu dipilih oleh Tuhan, dan Tuhan meletakkan dasar iman kepercayaan kita melalui Yesus Kristus. Amin. Jadi keselamatan itu hanya datang melalui keyakinan dan kepercayaan kita
terhadap Tuhan Yesus. Amin. Amin. Di luar Tuhan Yesus, tanpa Yesus, maka hidup kita tidak ada artinya sama sekali. Ya, hidup kita tidak ada artinya kalau dalam dasar kekristenan kita tidak didasari oleh kepercayaan kita terhadap Yesus Kristus. Jadi kalau kita disebut orang percaya, orang Kristen, maka sudah pasti kita pasti hidup dalam ketaatan dan kesetiaan kepada kebenaran firman Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Amin. Firman itu adalah Allah melalui Yesus Kristus. Ya, ketika Yesus datang ke dalam dunia yang adalah firman, yang kemudian menjelma atau mengambil rupa seorang hamba demi untuk menyelamatkan orang-orang yang telah hidup atau yang telah jatuh di dalam dosa. Sehingga lewat Yesuslah kita yang tadinya hidup di dalam dosa, kita diselamatkan. Jadi saudara-saudara, untuk menyelamatkan orang berdosa maka harus ada korban. Siapakah korban itu? Yaitu Yesus Kristus. Amin. Amin. Jadi kalau kita orang Kristen, orang percaya, tetapi kita tidak mentaati firman Tuhan yang adalah Yesus. Yesus datang ke dalam dunia membawa misi Allah, membawa firman Allah kepada dunia supaya dunia diselamatkan. Jadi saudara-saudara, hati-hati dengan pengajaran-pengajaran hari-hari ini yang ya kalau saudara banyak menyimak, banyak melihat di berbagai platform media sosial, YouTube, Facebook, Instagram dan lain sebagainya. Sekarang ada lagi yang baru, Let's, itu milik Meta juga ya. Let's ini agak mirip-mirip dengan Instagram. Sekarang banyak orang menggunakan media sosial ini. Jadi saudara, kalau saudara melihat dan memperhatikan di media sosial pun banyak sekali arah pengkhotbah yang justru mengajarkan ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ada seorang anak muda yang kemudian lagi viral hari-hari ini. Saya selalu pemahaman dia tentang Alkitab luar biasa. Bahkan kalau mau dibandingkan dengan saya, jauh. Saya banyak mengikuti pengajaran-pengajaran dia, khotbah-khotbahnya sangat bagus, bahasanya bagus, banyak menguasai sejarah dan lain sebagainya. Tapi ternyata ujung-ujungnya banyak sekali ajaran-ajaran dia yang menyimpang dari firman Allah. Dia sangat menentang ajaran tentang perpuluhan, bahkan dia berkata bahwa seolah-olah Yesus itu bukanlah yang tertinggi, bukanlah satu-satunya yang seharusnya disembah. Yang menurut dia, yang harus kita sanjung setinggi-tingginya itu adalah Allah atau Tuhan atau Bapa di surga. Jadi dia justru tidak meyakini tentang adanya Allah Tritunggal itu. Pintar ternyata kalau saudara perhatikan. Tetapi saudara-saudara, kalau kita tidak memiliki dasar yang kokoh lewat firman Tuhan, maka kita bisa disesatkan dengan ajaran-ajaran seperti itu, saudara. Tadi saya juga khotbah di tempat kami tentang penyesatan tentang perpuluhan. Sekarang banyak justru pendeta-pendeta mengajar perpuluhan sudah tidak relevan, sudah tidak sesuai lagi di hari-hari ini, saudara. Hati-hati. Dan ini justru ajaran-ajaran ini menggiring sebuah opini supaya gereja itu nggak bertumbuh, ya. Justru tanpa kita sadari kalau ajaran ini terus-menerus disampaikan, ini sedang menggiring sebuah opini, sebuah ajaran untuk gereja tidak bertumbuh, untuk gereja tidak sehebat yang kita lihat hari-hari ini, saudara. Amin. Gereja tanpa didukung dengan
keuangan kita nggak akan maju, nggak akan bertumbuh. Gereja bisa bangun gereja, gedung gereja maksudnya, itu karena ada dukungan keuangan lewat umat-umat Tuhan. Jadi saudara, jangan saudara berpikir memberi perpuluhan itu hanya supaya pendetanya kaya dan lain sebagainya. Jadi hati-hati, inilah yang dimaksud kenapa kita perlu dasar iman yang kokoh dalam hidup kita. Dari ayat yang tadi telah kita baca, mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa-apa. Kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Artinya banyak orang Kristen hari-hari ini kelihatan rohani, saudara-saudara. Banyak orang Kristen hari-hari ini kelihatan seperti rohani, berdoa Tuhan, wah bahkan berbahasa roh, tapi tidak melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan. Amin. Maka tadi saya bilang di khotbah di tempat kami, jangan kita cuma jadi orang Kristen hanya untung nama saja, predikat orang Kristen, tapi kita tidak melakukan kehendak Bapa di surga. Saudara-saudara, kita nggak hidup sesuai dengan firman Tuhan, tapi kita Kristen, kita beribadah. Tadi saya bilang, wah kelihatan rohani, nyanyi lagu rohani, berbahasa roh dan lain sebagainya. Tapi sesungguhnya di hadapan Tuhan kita nggak ada apa-apanya, saudara-saudara. Jangan sampai kita ini adalah orang-orang Kristen yang Tuhan bilang, aku nggak kenal kamu, siapa kamu? Hanyalah engkau dari hadapanku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudara-saudara, jadi inti dalam kehidupan kekristenan kita adalah melakukan kehendak Bapa, hidup sesuai dengan firman, memiliki karakter Kristus dalam hidup kita. Banyak saudara kelihatan, saya banyak menjumpai banyak orang kelihatan serohani, wah ngomongnya seolah dia lebih pintar dari pendeta, dia lebih pintar dari hamba-hamba Tuhan. Tapi pada dasarnya nggak memberikan dampak bagi orang lain, nggak memberikan gaya hidup kekristenan yang seharusnya kita tunjukkan kepada orang lain, saudara-saudara. Memberikan dampak, memberikan contoh, saudara. Jadi saudara-saudara, ini sebuah teguran bagi kita lewat firman Tuhan yang hari ini kita dengar, supaya kita jangan hanya jadi orang Kristen KTP, predikat saja, tapi kita nggak berdampak, nggak menjadi berkat bagi banyak orang, saudara. Ini tahun baru 2025. Apa yang menjadi sasaran kita di sepanjang tahun ini? Setiap tahun, setiap kita menyambut tahun yang baru, kita ditanya apa harapan kita di tahun yang baru ini. Setiap kita pasti memberikan alasan-alasan tertentu, memberikan harapan-harapan yang tentu berbeda-beda. Apa yang menjadi harapan kita di tahun yang baru ini? Kalau saya pribadi, harapan saya enggak enggak muluk-muluk. Saya cuma berdoa, Tuhan, saya mau lebih dekat lagi dengan Tuhan. Saya mau lebih intim lagi dengan Tuhan. Saya mau menjadi pribadi yang menyenangkan Tuhan, pribadi yang berdampak bagi banyak orang. Itu aja menjadi doa saya, saudara-saudara. Saya rindu sepanjang tahun ke depan saya menjalani dengan gaya hidup yang berdampak bagi banyak orang, saudara-saudara. Amin. Amin. Kami ada pelayanan penjara sebulan itu, misalnya 2 kali kami datang di beberapa penjara di Jakarta, di Tangerang, dan setiap selesai di penjara kami ada pelayanan jalanan, bagi-bagi makanan. Terus kami menjumpai banyak orang-orang di pinggir jalan yang hidup dalam keadaan sangat-sangat memprihatinkan. Ada yang kemarin kami jumpai seorang bapak sakit, tapi nggak bisa ke rumah sakit, nggak bisa berobat karena keterbatasan ekonomi yang tidak mampu. Kemudian ditanya, apakah bapak punya BPJS? Oh, kami tidak punya. Jangankan BPJS, ternyata KTP pun mereka nggak ada. Saya bingung, ini orang dari mana, saudara? Kalau mereka asli orang Jakarta, nggak mungkin ya mereka tidak punya KTP, saudara. Tapi saudara tahu, kebanyakan orang atau orang-orang pinggiran atau
orang-orang jalanan itu ternyata datang dari berbagai daerah, ya khususnya dari Jawa, dari ya saya nggak tahu, mungkin dari Indonesia Timur juga ada. Mereka punya harapan bisa mendapatkan pekerjaan, tapi ternyata apa yang mereka harapkan tidak seperti yang mereka harapkan. Mereka datang dan nggak punya pekerjaan, akhirnya mereka tinggal di pinggir jalan dan ya ngulung, kalau nggak dapat apa-apa minta. Jadi sangat memprihatinkan sekali. Ketika sakit, nggak punya KTP, nggak punya BPJS, kan repot, ribet kan. Jadi saudara, kami datangin, kami doakan, lalu sampaikan firman Tuhan. Kami tahu agama mereka apa, tapi ada seorang teman yang sangat berani sekali menyampaikan firman Tuhan. Saya bilang tadi di badan nggak berani terang-terangan sampaikan Yesus. Tapi Bapak ini begitu sangat luar biasa, dia sampaikan tentang Yesus. Padahal kalau kami sampaikan Yesus, saya cuma lihat aja ada teman kan, pasti Ibu Maria sudah kenal siapa dia. Siapa tadi? Dia sampaikan tentang Yesus. Pak, tahukah bahwa keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus? Saya bilang, wah, sampai teman-teman hamba Tuhan pun berdoa. Wah, kalau ada yang dengar lalu, ya kan namanya di kota yang mayoritas. Tapi itulah hidup, bagaimana kita mau berdampak buat orang lain. Amin. Kita nggak mungkin bisa seperti itu, kita nggak bisa berkata-kata seperti itu. Tadi saya bilang juga di ibadah. Tapi jadilah teladan bagi orang lain. Amin. Di mana kita berada, saudara? Di tempat kita, dalam keluarga. Pastikan di tempat kita tinggal kan ada tetangga kiri kanan. Mungkin ada yang tidak seiman dengan kita. Kita pengen supaya mereka diselamatkan, percaya Yesus. Kita mau ngomong tapi kita nggak bisa. Mulai dari mana? Tapi tunjukkan karakter Kristus yang ada di dalam hidupmu. Maka orang akan melihat kita bahwa kita bukan kita lagi, bukan Pak Penny lagi, bukan saya lagi, bukan Ibu Maria lagi, tapi Yesus yang ada dalam hidup kita, yang kita mau nampakkan bagi dunia ini, saudara. Amin. Yang kita mau tunjukkan kepada dunia ini. Kita nggak punya modal apa-apa, sekalipun kita kaya banyak duit, tapi modal kita untuk menjadi berkat itu hanya mau menyatakan terang kemuliaan Allah bagi dunia ini. Amin. Bagi orang di sekitar kita, itu yang Tuhan rindukan dalam hidup kita. Jangan kita cuma taunya berseru, Tuhan, Tuhan, tolong saya, berkati saya, tapi kita nggak mau berdampak bagi orang lain. Buat apa? Tuhan bilang, aku nggak kenal kamu, saudara. Amin. Hati-hati jangan sampai sama loh kita antri-antri mau masuk surga. Tuhan bilang, siapa kamu? Wah, kan saya Ibu Maria, saya penginjil Tuhan. Tuhan bilang, nggak kenal kayaknya. Ternyata Tuhan nggak lihat model pelayanan kita, tapi yang Tuhan lihat adalah hati kita, ketulusan kita, pengabdian kita kepada Tuhan. Yang Tuhan rindu kemudian itu menjadi dampak terang bagi dunia ini. Dan saya lihat, saya percaya semua kita di sini, apalagi Bu Maria, sangat-sangat tulus melayani, menyampaikan Yesus bagi dunia ini. Itu sebuah modal yang luar biasa. Dan itu adalah tiket kita untuk datang kepada Bapa kita di surga. Jadi saya rasa Tuhan mungkin nggak kenal Ibu Maria ya. Apalagi Pak Adi khotbahnya luar biasa. Sudah khotbah di pas Agape kemarin Natal, luar biasa. Semangat. Bersemangat. Pasti Tuhan kenal, saudara ya. Semua kita di tempat ini. Siapa? Asti. Ibu Neni. Nggak mungkin Tuhan nggak kenal. Setiap minggu pada dia tadi nggak datang karena lagi sehat ya, sudah bilang. Jadi Tuhan maklumi, oh nggak apa-apa. Tadi istri sakit juga, lagi mimpin pujian karena kuat, makanya hampir mau pingsan. Tiba-tiba saya yang gantikan sampai untuk selesai ibadah. Walaupun sakit terus saya mau nggak mau, nggak ada yang handle ya kan. Saya main keyboard walaupun masih juga ya nggak seperti Pak Ali, tapi yang minimal bisa ngiring jemaat Tuhan untuk memuji Tuhan, saudara-saudara ya. Jadi mari kita harus berdampak ya, supaya Tuhan kenal kita. Amin. Supaya Tuhan kenal kita semua di tempat ini ya. Tuhan memperhatikan kita yang setia, yang mau berdampak bagi
banyak orang. Jadi tadi juga saya bilang, mari jemaat Tuhan berusaha hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Hidup bukan cuma mau mau merubah penampilan kita yang tadinya rambut putih kita cat jadi merah, enggak saudara, bukan berubah seperti itu, atau pakai baju-baju yang merah, enggak, tapi berubah sifat dan karakter kita di mana kita berada, roba ucapan kita, mulut kita, kan saya tadi bilang ibadah ya, ada beberapa di tempat ini, jadi kita suka mengucapkan kata-kata negatif, enggak jadi berkah. Ini mungkin buat kita itu hal yang biasa, tapi orang yang mendengar justru di luar kita, mereka akan menilai kita, wah ini orang setiap minggu saya ke ibadah, tapi kok mulutnya nggak jadi berkah dia kan? Ya kan kita kalau marah anak kita, saya kalau dengar bahasa di sini mengerikan sekali. Saya cerita juga tadi ke jemaat. Kalau datang di Jakarta, cuma salah sedikit di jalan, wah orang lagi motor teriak, lu aku tolong, kaget saya ya kan, ini orang Jakarta udah itu hal biasa ya, tapi itu bagi orang Kristen itu sekali lagi itu nggak boleh saudara. Mulut kita, bahasa kita harus beda dengan orang dunia. Amin. Nah, kita harus menampilkan perbedaan. Kita ini tadi saya bilang duta perubahan. Amin. Kita mau berubah dunia ini harus dari diri kita dulu, dari keluarga kita, kemudian kita bisa mengubah dunia ini. Amin. Lewat apa? Lewat karakter Kristus yang ada di dalam hidup kita. Amin. Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Amin. Jadi ternyata Tuhan mencontohkan orang yang mau mendengar perkataanku itu dengan apa ia dapat disamakan. Tuhan samakan kita seperti seorang yang mendirikan rumah. Ada dua jenis bangunan yang Tuhan contohkan di sini. Yang pertama, ada orang membangun rumah di atas pasir. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Jadi dasar pertama adalah ada orang membangun rumah, tapi dia mendirikan rumahnya di atas batu. Dulu pemahaman saya begini, mendirikan, saya pikir kan ada batu besar ya dulu kalau di pinggir-pinggir sungai. Saya pikir orang membangun rumah, bikin kayu di atas batu, itu menandakan sebuah bangunan kokoh. Tapi pikiran saya begini, andai pun dia bangun di atas batu, kalau ada ombak pasti hancur juga. Oh ternyata salah, artinya orang yang membangun rumah itu, dia menggali di tanah. Kalau saudara lihat orang membangun rumah ya, fondasi. Dia gali dulu tanahnya, kemudian dia bikin namanya fondasi beton atau terbuat dari semen batu supaya rumah itu kokoh, kuat. Itu yang dimaksud dengan orang mendirikan rumah di atas batu, ya bukan batu besar. Sama aja saudara bangun rumah kayu di situ atau rumah beton. Orang Manado bilang rumah ini rumah beton, semen maksudnya. Tapi di Manado bilang beton, rumah beton di atas batu besar, sama aja, angin, ombak, hanyut juga. Tapi maksudnya dasarnya adalah kita bangun, kita gali sedalam-dalamnya, kemudian kita taruh batu-batu di situ, kemudian dasarnya kita bangun. Jadi kalau dasarnya di lubang itu ada batu, maka bangunan itu akan menjadi sebuah bangunan yang kokoh, kuat, yang tidak mudah dirobohkan oleh badai angin apapun juga, saudara. Amin. Amin. Kemudian yang kedua adalah ada orang mendirikan rumah di atas pasir. Artinya ada orang membangun rumah hanya sekedar buat, tapi dia nggak punya dasar, dia nggak gali lubang, dia hanya buat di atas tanah seperti ini, tapi nggak ada dasar, nggak ada batu, tidak dibangun sebuah fondasi di situ. Maka kemudian sudah pasti ketika ombak atau angin datang, rumah itu pasti roboh. Nah, saudara, dalam hidup kekristenan kita, kita harus membangun dasar iman kita di atas dasar kepercayaan kita kepada Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah batu karang yang teguh. Amin. Jadi kita bangun iman kita di atas
kepercayaan kita kepada Yesus. Nah, siapakah Yesus? Yesus adalah firman Allah. Yesus membawa misi, Yesus membawa firman ke dalam dunia. Itu sebabnya firman itu harus kita dengar, harus kita taati, saudara. Maka kemudian kalau kita mau jadi orang-orang yang dikenal oleh Tuhan, maka kita harus membangun dasar iman kita di atas kepercayaan kita kepada Yesus Kristus yang adalah firman itu sendiri. Amin. Jadi kita harus membangun keyakinan kita, iman kita, kepercayaan kita, kesetiaan kita melalui firman Tuhan, firman Yesus Kristus yang ada di dalam hidup kita. Amin. Itu yang seharusnya menjadi bagian di dalam hidup kita, menjadi sebuah prioritas kita dalam kita mengiring Tuhan, dalam kita mengikuti jalan-jalan Tuhan. Amin. Saudara, kerinduan kita hari-hari ini adalah supaya kelak kita akan mengalami pengangkatan atau mengalami rapture bersama-sama dengan Tuhan. Nah, modalnya apa? Setia kepada Tuhan. Amin. Setia kepada firman-Nya. Karena itu yang menjadi dasar kita, menjadi modal kita untuk kita dapat datang bersama-sama dengan Bapa kita di sorga. Amin. Lewat ketaatan, lewat kesetiaan kita kepada Tuhan, saudara-saudara. Amin. Jadi saudara-saudara, pentingnya kita sebagai orang percaya untuk memiliki dasar iman yang kokoh di atas kebenaran firman Tuhan. Amin. Jadi sama seperti sebuah bangunan membutuhkan fondasi yang kuat agar tahan lama, hidup kita juga membutuhkan dasar yang kokoh. Dasar yang teguh ini bisa saudara berubah nilai-nilai atau prinsip-prinsip moral dan etika yang kita anut akan memandu tindakan kita dalam hidup kita. Amin. Jadi prinsip-prinsip iman kekristenan kita itu akan memandu kita untuk kita semakin terus bertumbuh dalam pengenalan kita akan Tuhan. Amin. Jadi kita harus mengenal Tuhan secara benar, saudara, ya. Jangan hanya sekedar kenalan begitu saja. Ya, jangan kita hanya seperti berkenalan di media sosial. Teman saya di Facebook saya lihat, wah, 5.000. Tapi kalau mau hitung hanya nggak tahu 1.000 yang saya kenal baik di situ. Ya, jangan kita hanya sekedar kenal begitu, tapi Tuhan rindu kita mengenal Dia lebih dalam, seperti kita mengenal istri suami kita. Lebih dari itu, kita mengenal Tuhan. Amin. Tuhan mau intim dengan kita, Tuhan mau akrab dengan kita. Amin. Itulah dasar prinsip kekristenan kita yang harus kita pegang. Amin. Kalau iman, keyakinan terhadap sesuatu lebih besar dari diri kita sendiri dapat memberikan kekuatan dan harapan. Artinya keyakinan kita kepada Tuhan, keyakinan kita terhadap Tuhan lebih besar dari keyakinan kita di dalam dunia ini. Keyakinan kita di dalam dunia ini. Mungkin kita pengen satu saat bisa punya rumah, satu saat bisa jadi orang kaya. Itu sebuah harapan, sebuah keyakinan kita. Gak apa-apa, jangan sampai itu lebih besar daripada keyakinan kita terhadap Tuhan, saudara. Kalau sudah itu yang lebih besar, maka itu akan menutup keyakinan kita terhadap Tuhan, yang kemudian kita jadi lupa. Artinya dalam hal iman kekristenan kita kepada Tuhan, kita tidak dapat melihat hal-hal yang besar dari Tuhan karena keyakinan duniawi kita lebih besar daripada keyakinan kita terhadap Tuhan. Amin. Jadi perbesar keyakinan kita terhadap Tuhan, maka keyakinan-keyakinan yang lain itu akan menyusul. Amin. Anda ingin diberkati, semua masalah dibereskan, pasti semua akan bisa Tuhan atasi, asal keyakinan terbesar kita adalah Yesus Kristus. Amin. Itu yang menjadi kerinduan kita, saudara. Jadi lalu pengetahuan, semakin banyak kita belajar, semakin baik kita memahami dunia dan mengambil keputusan. Jadi pengetahuan artinya milikilah pengetahuan firman yang benar, saudara. Amin. Milikilah pengetahuan yang benar tentang Tuhan. Karena tadi saya bilang hari-hari ini banyak sekali penyesatan yang sedang terjadi. Kalau kita
kurang pengetahuan tentang firman, kita kurang belajar tentang firman Tuhan, maka kita bisa tersesat dengan pengaruh dunia yang sedang terjadi hari-hari ini. Amin. Saudara lihat di berita, banyak sekali berita-berita yang menggemparkan dunia ini. Saudara, di California terjadi kebakaran hebat. Itu ternyata kota artis ya, Toyota. Tadi saya juga sudah cerita di ibadah. Saudara tahu sebelum peristiwa itu di kota itu ada semacam acara AMI Awards gitu ya. Lalu mereka membuat sebuah polling. Saya lupa, ada nama-nama artis dan ada nama Tuhan. Nama-nama artis terkenal banyak yang memilih, sementara Tuhan itu nol, nggak ada. Lalu si pembawa acara ini ada di video beredar kan. Si pembawa acara ini seolah-olah meremehkan Tuhan. Wah, kita lihat ini yang memilih ini sekian banyak, sementara yang memilih Tuhan nol, katanya ya di video itu. 3 hari kemudian terjadi kebakaran rumah-rumah mewah, rumah-rumah artis terbakar, saudara. Padahal di Amerika lagi musim dingin, musim apa? Kan nggak masuk akal ya kok bisa terjadi. Tapi itu kuasa Tuhan. Orang itu tadi saya bilang memperbesar keyakinan terhadap dunia ini, hati-hati. Sementara keyakinan terhadap Tuhan no, nggak ada sama sekali. Hati-hati. Dia pikir dunia ini kekal ya, kasihan orang Nabi bilang hanya sementara hanya orang bilang di ujung kuku, saudara. Nggak ada apa-apanya. Kita cuma mampir di dunia ini. Kita cuma singgah, saudara. Tapi tempat kita yang sesungguhnya, kekekalan kita ada di surga. Amin. Amin. Membawa kita ke surga. Keyakinan kita terhadap Yesus Kristus, bukan keyakinan kita terhadap dunia ini. Silakan saudara mau jadi, tadi saya bilang, jadi orang hebat, jadi orang terkenal. Tapi jadi orang terkenal, orang kaya yang rendah hati, yang mengandalkan Tuhan. Apalagi kalau memberkati pelayanan-pelayanan. Ya kan luar biasa. Sudah mengandalkan Tuhan, keyakinan terhadap Tuhan besar, tapi kemudian kita enggak memiliki keyakinan terhadap dunia, itu hanya bonus, hanya mengikut dari belakang, saudara ya, hanya pemanis saja selama kita ada di dalam dunia ini, tapi bukan sebuah kekekalan kita ada di dalam Yesus Kristus. Amin. Jadi kita harus juga punya hubungan, ikatan dengan keluarga, teman, dan komunitas, memberikan dukungan dan rasa kebersamaan itu ada. Nah, seperti saat ini ya, kita punya hubungan dengan sesama orang percaya, hubungan juga dengan keluarga, kita semakin mempererat, saudara, bergandeng tangan. Mari bangun komunitas yang rohani, bukan yang duniawi ya. Banyak komunitas-komunitas yang tidak rohani, yang tidak menjadi berkat, saudara ya. Hati-hati. Tapi dengan komunitas seperti ini justru mempererat hubungan kita dengan Tuhan. Kita belajar tentang Tuhan ya, belajar tentang firman Tuhan ini sesuatu hal yang baik ya. Jadi mari saudara tetap kita menjaga dasar iman kita kepada Tuhan, karena tujuan kita sesungguhnya adalah untuk kita mencapai kekekalan bersama dengan Bapa kita di surga. Amin. Itulah misi Yesus ke dalam dunia ini, mau bawa kita kembali kepada hubungan yang sesungguhnya. Amin. Yesus waktu Tuhan menjadikan dunia ini, menciptakan manusia Adam dan Hawa, tujuannya supaya Tuhan bisa berhubungan dengan manusia yang diciptakan oleh Tuhan. Tapi hubungan itu dirusak oleh dosa yang disebabkan oleh pekerjaan iblis yang merusak hubungan antara manusia dengan Allah. Kemudian Yesus datang untuk memperbaiki hubungan itu supaya kita bisa membangun komunikasi lagi dengan Tuhan. Kan itu yang menjadi tujuan akhir kita hari-hari ini, bukan yang lain. Amin. Amin. Itu tujuan kita, yang membangun hubungan kita dengan Tuhan lebih dekat lagi, lebih intim lagi. Karena itu sebuah jembatan untuk kita datang kepada kehidupan yang sesungguhnya. Ya, hidup di dunia ini bukan hidup yang sesungguhnya. Hidup sesungguhnya ada di surga. Amin. Jadi silakan saudara bekerja, cari duit, mau mengharapkan sesuatu yang lebih, silakan. Tapi sambil berdoa, punya keyakinan yang besar, lebih dari segala-galanya, lebih dari yang kita harapkan di dunia ini. Lebih besar pengharapan kita hanya kepada
Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, saya kira ini firman Tuhan yang dapat saya sampaikan buat kita sekalian. Ya, kita terus bertumbuh, berakar, berbuah untuk hormat kemuliaan nama daripada Tuhan sendiri. Puji Tuhan, hari ini kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih hamba sudah selesai berbicara Tuhan, menyampaikan isi hati Tuhan melalui firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh masuk tertanam di setiap hati dan pikiran kami, menjadi rema, menjadi daging dalam hidup kami, sehingga lewat firman-Mu kami akan terus semakin bertumbuh, berakar di dalam Tuhan. Kami semakin mengasihi Engkau di atas segala-galanya Tuhan, karena itu yang menjadi tujuan hidup kami yang sesungguhnya. Berkati kami semua coba Tuhan, berikan kami iman yang kokoh, iman yang teguh Tuhan, agar kami tidak mudah digoyahkan oleh keadaan apapun di dalam dunia ini, tapi kami semakin kuat di dalam iman pengharapan kami kepada Tuhan. Terima kasih, berkati persekutuan pastor Tuhan, berkati Pak Pendi sebagai koordinator, Tuhan berikan hikmat kebijaksanaan dari Tuhan, beri kekuatan dan kesehatan suami istri dalam melayani pekerjaan Tuhan, tugas-tugas pelayanan yang Tuhan percayakan. Tuhan terus pakai mereka berdampak menjadi terang bagi banyak orang. Ya, aku dapat rantang ya, Mas Sabun. Yuk. Jose dapat apa, Jose? Wih, rantang. Ibu dapat apa? Wih. Gelas kopi. Wah, ini buat kopi. Dapat apa? Oh, ini buat itu bawang. Celana sama bawang. Bapak ini dapat boneka. Ada yang dapat jam. Wih, ini dapat apa, say? Isinya mangkok. Oh, mangkok. Ini dapat apa? Kaos Nevada. Kaos. Ini dapat manduk. Wah, baju lagi. Ini kayak cewek, itu mah. Buat bininya. Oke, Dede dapat apa? Mangkok ya.